Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amsal 22 ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang terkasih, berbicara tentang orang bijak, Alkitab selalu mengaitkannya dengan orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang benar. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat, orang yang mampu menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani, sehingga ia tahu bagaimana ia harus bertindak. Saudara, kebijaksanaan dalam diri seseorang itu tidak diperoleh melalui pendidikan formal, tidak diperoleh melalui ilmu pengetahuan, filosofi, atau ide manusia, melainkan melalui ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Secara etimologi bahasa, orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan, situasi, dan juga peristiwa. Nah, ini terjadi karena ia memiliki panca indera yang terlatih, atau dia sudah dewasa secara rohani, sehingga ia mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ia menaruh sikap hormat akan Tuhan dalam setiap perkataannya, dalam setiap perbuatannya. Banyak orang kurang sensitif, kurang peka melihat hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat yang ada di sekitarnya, sehingga cepat atau lambat mereka akan jatuh dan terbawa arus yang ada. Firman Tuhan memperingatkan kita dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara-perkara dosa adalah suatu kebutaan secara rohani. Hal ini disebabkan karena orang tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, atau tidak membangun fondasi hidup yang kuat. Matius 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-25 menyatakan bahwa orang menjadi bijak ketika ia tekun mendengar ajaran firman Tuhan dan juga melakukannya. Itulah sebabnya kita memerlukan firman Tuhan setiap hari, sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Firman Tuhan akan menuntun langkah kaki kita, saudara, kepada jalan kebenarannya Tuhan. Ada tertulis dalam Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Karena itu ingatlah saudara, seorang yang bijak bila melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan segera dia pasti menghindar dan bahkan meninggalkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sebagai orang percaya harus berlaku sebagai orang bijak, orang yang hidup takut akan Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami mau tetap menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak menyimpang dari setiap rancangan yang sudah Tuhan buat dan Tuhan rancangkan bagi kami. Beri kepekaan rohani bagi kami, supaya kami tahu membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah hari ini. Meteraikanlah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun
apa